Itu semua karena kasih karunia, itu semua karena rahmat dan Allah.
Selamatkanlah lawatan darah Allah buat bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami, lawanlah bangsa kami bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa saat ini Bapa untuk kota di mana kami berada, terutama Tuhan untuk Boyolali. Allah kita juga nyatakan berkati, Bapak Bupati, Wakil Bupati, bersama dengan seluruh orang pemerintahan yang ada, over Kopimda yang ada di Boyolali, semua dari kerajaan Allah. Kami minta keselamatan dari ya Tuhan, untuk bangsa kami, untuk kota kami. Tuhan mau lawan dan selamatkan ya Allah, terutama Tuhan untuk pesta demokrasi pada bulan Desember yang akan datang. Tuhan boleh menyertai berkati. Dialah Bapak pemilihan gubernur dan wakil gubernur, para wali kota dan wakil wali kota, para bupati dan wakil bupati, semuanya berjalan dengan baik di dalam pimpinan anugerah dan kasih kehendak Allah. Gereja-gereja Tuhan yang sudah dalam bumi ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam gereja di tempat ini, Bapak Engkau kiranya menyertai berkati. Bapak kiranya Engkau menyatakan akan anugerah dan kasih kehendak Tuhan di gereja di tempat ini. Dan kami bersyukur Tuhan, seberapapun kami yang ada pada saat pagi hari ini, kami percaya bahwa Anda memberikan semua anugerah. Kami berikan kesempatan pada Tuhan untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Karena Bapak kami berikan kemuliaan dan rahmat pada Engkau. Kami siap Bapak untuk mendengarkan suara kebenaran firman Allah buat kami semua pada pagi hari ini. Mari Bapak bersedia berbicara dengan kami sekalian. Berikanlah kami Tuhan hati, sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid untuk mendengar dan mau para sedia melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kami hari Namasari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan suara firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk dapat mendengarkan suara firman Allah buat kita semua pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah kita sekalian pada pagi hari ini Tuhan ingatkan di dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesaya pasal 26 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita akan telah bersama-sama kebenaran firman Allah ini untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Yesaya pasal 26 ayat 7 sampai dengan ayat ke-14. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia kita percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau-lah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita diberi kesempatan pada Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia kita yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, bukankah singkapkan segala rahasia dari firman-Mu untuk kami semuanya pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara firman Allah. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam
dalam Tuhan Yesus Kristus hampir 8 bulan. Kita tidak bisa bersua bersama akibat pandemi COVID-19. Terhitung awal Maret tahun 2020 hingga hari ini, Minggu 18 Oktober tahun 2020. Lama tak bersua, sehingga tentunya ada rasa rindu, takut dan haru. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, ada rasa khawatir dan haru. Karena kalau kita lihat berdasarkan data COVID yang ada, maka kita akan melihat di sana bahwa kalau saya coba lihat kemarin di data COVID pada hari Jumat lalu, itu untuk Indonesia ada 353.461 orang yang terinfeksi COVID-19, dan di antara 353.461 orang yang terinfeksi itu ada 12.347 orang yang meninggal dunia, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, di bangsa kita. Ya, kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di Boyolali itu ada 945 orang, hampir 1.000. Mungkin hari ini sudah sekitar mencapai angka seperti itu. Dan dari 945 orang itu ada 35 kasus yang meninggal dunia. Ya, kemudian untuk seluruh dunia secara global itu ada 29,4 juta orang terinfeksi. 29,4 juta orang terinfeksi. Dan dari 29 juta ini ada 931.927 orang yang meninggal dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan melihat akan data sebagaimana yang kita lihat saat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa berjumpa satu sama lain, tapi kita boleh melihat bahwa di mana-mana ada tangisan, di mana-mana ada rintihan, di mana-mana ada perkampungan dan lain sebagainya. Bahkan kita melihat dan menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang dipanggil pulang oleh Tuhan karena kasus atau masalah COVID-19. Mereka tidak bisa dilayani oleh orang-orang terkasih. Bahkan sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kesaksian-kesaksian yang kita dengar, bahwa untuk menabur bunga dan mendoakan saja tidak sempat, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mulai melihat rintihan, tangisan dan duka yang meliputi akan seluruh dunia ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun duka meliputi akan seluruh dunia, bahkan dengan orang-orang sekitar kita sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita semua pada pagi hari ini masih bisa bersua kembali, ini semua semata-mata karena anugerah dan kasih kepada Allah. Kita boleh melihat saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak bisa bersua satu sama lain, ada rasa haru, rindu dan lain sebagainya sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maaf, kami yang melayani, kemudian jemaat yang juga dilayani secara online. Waduh, rasanya ada sesuatu yang kurang. Tapi kita boleh bersyukur pada pagi hari ini bahwa kita boleh diberikan kesempatan pada Tuhan untuk bisa menikmati hidup kita pada saat ini. Bukan karena kita orang yang baik, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita benar, tapi itu semua semata-mata adalah merupakan anugerah dari Allah, di mana Allah masih memperkenankan kita sekalian untuk memberikan kesempatan kepada kita, sehingga kita sungguh-sungguh mencari akan Allah kita. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan akan apa yang sedang terjadi, maka hal yang sama itu juga terjadi pada 2000 tahun yang lalu, di mana Yesaya pada waktu itu menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel, khususnya kaum Yehuda pada waktu itu, di mana saudara Tuhan Yesus Kristus, mereka saat itu ada di dalam pembuangan, dan ketika ada dalam pembuangan, di sana juga ada siksaan, di sana juga ada penderitaan, di sana juga ada duka dan air mata yang mereka alami. Tetapi kemudian Allah mendengarkan akan cerita mereka, sehingga kemudian Allah mengutus Nabi Yesaya untuk datang kepada orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang pada
sana mereka akan bisa bersorak-sorai. Di sana mereka akan bisa bersukacita untuk memuji dan mengagungkan akan nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka juga menantikan akan pembebasan dan juga kelepasan yang berasal dari Tuhan. Mereka juga menantikan akan Sang Mesias yang akan kembali untuk membebaskan dan menolong mereka sekalian. Hal yang sama sedengas dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun pandemi COVID-19 melanda, sehingga kita tidak bisa bersiwa, kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi sedengas dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana janji pengharapan dari Allah, lewat Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel, bahwa satu ketika mereka akan dibawa pulang oleh Allah, mereka akan dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dan mereka akan kembali ke Yerusalem, dan di sana mereka akan memuji dan menyerahkan Allah. Terbukti sedengas dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali bisa beribadah bersama-sama. Saya percaya ini adalah merupakan penggenapan dari janji Allah, sebagaimana Dia janjikan kepada Allah, kepada Yesaya dan umat Israel pada waktu itu. Janji yang sama itu juga digenapkan oleh Allah kepada kita sekalian, di mana kita bisa kembali untuk bisa beribadah pada saat pagi hari ini. Saya percaya bahwa tentunya dalam kehidupan ini pasti ada lebih banyak keluhan dan tangisan, pergumulan dan tantangan yang kita alami sepanjang hidup kita. Selama masa pandemi ini, ada begitu banyak pergumulan yang tentu kita hadapi. Bahkan mungkin ada saatnya ada rintihan, tangisan dan air mata. Tetapi ibu dan bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun kesulitan, apapun tantangan yang kita alami dalam kehidupan ini, percayalah kasih dan penyertaan dari Allah tidak akan pernah lenyap dari kita sekalian. Kasih dan penyertaan dari Allah itu sempurna untuk kita semuanya. Ada saja kita menangis, ada saja kita susah, bahkan mungkin ada saja kita rugi dan lain sebagainya. Tetapi firman Allah berkata, ada waktunya kita menabur, tapi ada waktunya untuk kita menuai. Ada waktu untuk kita mengambil untung, ada waktunya untuk kita membiarkan rugi. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik. Mungkin banyak hal yang hilang dari kita, usaha kita, pekerjaan kita, bahkan penghasilan berkat yang kita biasa dapatkan, dan itu tidak seperti biasanya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik. Ada satu berkat yang besar yang telah Tuhan kurniakan kepada saya dan saudara, dan berkat itu adalah nafas kehidupan yang Allah masih berikan kepada saya dan saudara. Anda dan saya masih diberikan kehidupan, Anda dan saya masih diberikan kesempatan. Kalau Anda dan saya masih bisa bernafas, kalau Anda dan saya masih bisa hidup, maka percayalah, sesukar dan sebesar apapun kesalahan yang alami, pasti ada jalan keluar untuk kita sekalian. Sebagaimana pertolongan dari Tuhan kepada umat Israel, maka pertolongan yang sama Tuhan pun pasti akan datangkan buat kita semuanya. Oleh karena itu, saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah di dalam situasi seperti apapun juga, marilah tetap jaga hati ini. Jangan menjual, jangan ikut menjual damai dan sejahtera maka sukacita yang Tuhan karuniakan kepada kita sekalian untuk berlalu dengan begitu cepat lewat berbagai pergumulan, bahkan hal-hal atau mungkin berkat yang hilang daripada kita sekalian. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik. Berkat boleh hilang, tapi Yesus Kristus tidak akan pernah hilang dari dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin. Berkat boleh hilang, tapi kasih dan pemeliharaan dari Tuhan itu sempurna buat kita sekalian. Usaha boleh terganggu, boleh mungkin kita pahit dan lain sebagainya. Tapi ingat, kasih dan kuasa Yesus tidak pernah pahit buat menolong saya dan saudara. Stok di sorga tidak pernah habis untuk menolong saya dan saudara. Itulah perjalanan hidup saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang bilang hidup itu seperti roda yang terus berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di samping, ada kalanya di bawah, dan injak-injak dan itu sakit. Tetapi apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Firman Allah berkata bahwa ada saja kita dibentuk oleh Tuhan, ada saja kita diproses oleh Tuhan. Rasanya proses itu tidak pernah mendatangkan sukacita, tetapi saja proses itu mendatangkan duka cita buat kita sekalian. Namun akhir dari itu semuanya, kita akan melihat kemuliaan yang kekal yang berasal dari Tuhan Yesus buat kita sekalian. Saudara yang terkasih, ini semua mengingatkan
Oh saya dan saudara, mungkin apa jadi semua kita diingatkan. Kamu lebih ingat mana? Hartamu atau surgamu? Ya, kamu lebih cinta mana? Mungkin disitulah kau ingin untuk menguji di manakah cinta kita. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu berada di surga, hatimu akan senantiasa berada di surga. Tapi hartamu berada di sekitar bodoh dunia yang kelahatan, maka hatimu akan di sana. Ya, jadi semua sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ingat, harta surgawi tidak pernah lenyap untuk sekalian. Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik buat kita semua. Satu ketika kita pasti akan menikmati kemuliaan dari Allah yang Tuhan sendiri luar biasa. Saudara yang terkasih, saya boleh melihat kita juga turut prihatin dan turut berempati, turut berduka. Ya, kita boleh melihat ada teman-teman, orang-orang hebat yang juga terpapar dan akhirnya mereka dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada hamba Tuhan yang pakai Tuhan luar biasa. Ada orang-orang kaya yang juga akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, jangankan bunga tabur juga lupa ditabur. Saudara yang terkasih, tapi kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, masih bisa makan dan minum, semuanya adalah anugerah dan kasih dari Tuhan. Dengarkan baik-baik, harta boleh hilang, tapi kasih Kristus tidak akan boleh hilang dari kehidupan saya. Harta boleh hilang, yang penting jangan ikut menghilangkan Tuhan Yesus dengan harta yang hilang. Ya, karena itu sederhana Tuhan Yesus Kristus. Harta boleh hilang, pegang Yesus erat. Dia sumber segala-galanya untuk saya dan saudara. Dengar, hidupmu saja yang punya Yesus, apalagi harta. Kalau maaf orang setengah mati saja masih ada harapan setengah loh. Harapan setengah untuk bisa hidup. Kalau anak masih hidup tenanan, tidak setengah atau tidak 3/4, percayalah selalu ada jalan keluar buat kita sekalian. Amin. Di kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu dikasihkan Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pun mengingatkan kepada umat Israel di dalam pembuangan supaya mereka tetap bersukaria dan bersukacita, karena satu ketika mereka akan kembali ke Yerusalem dan di sana mereka akan memuji dan menyembah Allah. Oh, harapan yang sama itu dikenalkan oleh Allah bahwa memang benar satu ketika umat Israel kembali ke Yerusalem, Sion kota Allah, dan di sana mereka memuji dan menyembah Allah. Dan Sion ini juga bisa berbicara tentang surga yang akan datang. Tantangan boleh ada, tetapi itu membawa kita, mengingatkan kita tentang kemuliaan surga yang tersedia oleh Tuhan buat kita sekalian. Karena itu sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jagalah hatimu supaya tetap ada damai, sekalipun kita hidup di kala kesesakan, kesusahan, penderitaan hidup dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya kita bisa mengalami damai dan sukacita di kala kesesakan menimpa akan kehidupan kita sekalian? Saya udah sekali lagi bagaimana kita bisa mengalami damai dan sukacita di kala kesesakan menimpa akan kita sekalian? Saya lihat ada beberapa hal caranya supaya kita bisa mengalami damai. Yang pertama, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan di ayat yang 7 di situ dikatakan demikian. Ya Tuhan, kami juga menantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami dalam menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Ya Tuhan, kami juga menantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami dalam menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Saudara yang terkasih, sebagai manusia, ketika sesuatu hilang dari kita sekalian, yang kita ingat adalah pondok kita. Tetapi saudara yang terkasih, oh ingat ini sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya mengingatkan kepada umat Israel, nantikanlah Tuhan, ingat Tuhan dalam segala hal, segala keadaan, mau situasi apapun, ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di umat Israel itu sih diberganti dengan pengalaman hukuman dan keselamatan daripada Allah, penghukuman daripada Tuhan karena dosa-dosa mereka. Namun demikian tidak Allah segera menolong mereka dan melepaskan umatnya dari penghukuman. Ya, saya menggambarkan hal ini. Oh, bahwa umat Israel akan bersorak-sorai dalam pujian dan doa. Ya, karena penebusan yang berasal dari Tuhan. Suasana penebusan dari Tuhan
oleh Yesaya dengan istilah damai. Nah, damai di sini yang biasa kita sampaikan atau ucapkan shalom. Ya, shalom itu artinya damai. Nah, shalom atau damai, suasana damai, suasana shalom itu artinya tidak ada konflik, tenang, sejahtera, utuh. Nah, saudara Tuhan Yesus Kristus, istilah damai itu juga bisa berbicara tentang keyakinan akan janji Allah. Pegang janji Allah, karena janji Allah itu ya dan amin buat kita semuanya. Karena itu saudara Tuhan Yesus Kristus, Allah pun tidak lewat Nabi Yesaya itu juga mengingatkan kepada umat Israel bahwa hukuman Tuhan itu juga akan segera dinyatakan kepada orang-orang yang menjadi musuh daripada Allah, yang mana menindas akan umat yang rendah Allah, itu akan dihukum oleh Tuhan. Lalu kemudian Tuhan akan memerintah dengan penuh kemenangan buat umatnya sedekah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belum melihat hampir 8 bulan kita tidak bisa bersua, kita tidak bisa beribadah, melakukan berbagai kegiatan dan lain sebagainya. Ya, saya pun terbatas sedekah Tuhan Yesus Kristus untuk mengunjungi satu persatu. Namun percayalah bahwa Sang Gembala Agung itu memelihara, melindungi dan menjaga kita sekalian. Terbukti hari ini kita semua masih sehat dan kuat, itu semua semata-mata karena anugerah dan kasih dari Allah. Nantikan Tuhan senantiasa dalam pergumulan dan doa. Apapun situasi kehidupan yang kau alami dalam kehidupan ini, nantikanlah Tuhan, karena satu ketika nanti Ia akan berikan kepada Anda jalan keluar, dan Ia pun akan memberikan kepada saya dan saudara kekuatan yang baru untuk dapat mengatasi setiap badai dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan ini. Berbahagialah saya dan saudara yang mau menanti-nantikan Tuhan apapun situasi kehidupan yang kau alami dalam kehidupan ini. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 40 ayat 31 di sini dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena itu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seperti raja wali yang berlari dan mereka tidak menjadi letih lesu. Karena itu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa nantikan Tuhan. Jangan lupa ambil waktu bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka engkau akan melihat kasih dan kebaikan kepada Allah dinyatakan secara luar biasa buat saya dan semua. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang berkebangsaan Yahudi yang bernama Viktor Frankl. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Viktor Frankl itu adalah seorang psikiater yang berkebangsaan Yahudi. Sewaktu ia ditawan di dalam kamp maut Nazi di Jerman, maka ia kemudian menderita berbagai siksaan secara fisik dan juga secara psikis. Saudara yang kasih, mereka semua dimasukkan ke dalam sebuah kamp militer Nazi yang begitu menakutkan. Saudara yang terkasih, di bawah pemerintahan Raja Hitler pada waktu itu. Saudara, bukan hanya Viktor Frankl yang masuk ke dalam kamp Nazi ini, tetapi semua keluarganya, termasuk ayah dan ibu, istri dan juga saudara yang laki-lakinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak saling mengunjungi satu sama lain. Dan banyak di antara orang-orang Yahudi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dibunuh di dalam kamp militer Nazi di Jerman pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata ayah dan ibu dan saudara laki-laki daripada Viktor Frankl dan juga istrinya itu meninggal dunia, tewas di dalam penindasan di kamp militer yang ada di Jerman pada waktu itu. Viktor Frankl ketika mendengar bahwa ayahnya, ibunya, istrinya dan saudara laki-lakinya meninggal dunia akibat penindasan yang begitu hebat, karena ada yang dimasukkan ke dalam kamar gas yang beracun dan mereka kemudian dibunuh. Saudara, seketika Viktor Frankl kemudian mendengar ayah dan ibu yang begitu mengasihinya, ayah dan ibu yang melahirkannya itu tewas di dalam kamp militer. Bukan hanya itu saja,
saudara laki-lakinya tewas, termasuk juga istrinya yang begitu ia cintai tewas di dalam kampung. Saudara, ketika Viktor Frank mendengarkan akan berita ini, sebagai anak dia pasti ingat akan kedua orang tuanya. Sebagai saudara dia pasti akan ingat saudara laki-laki. Sebagai suami dia pasti ingat akan istri. Dan ketika mereka meninggal, Viktor Frank tak sempat melihat mereka. Saudara, tantangan boleh ada, kesukaran boleh ada, penderitaan boleh ada akibat dari pandemi COVID-19, bahkan kenyataan hidup seperti ini. Tapi coba lihat, mungkin banyak hal yang hilang dari Anda dan saya. Keuangan kita, usaha kita dan sebagainya. Tapi kalau masih ada sahabat yang dekat dengan Anda, baik istrimu, suamimu, ayahmu, ibumu, saudara-saudaramu, bukankah itu berkat terbesar yang Tuhan Yesus kalau dia berbuat saudara? Di dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, kau belum sampai mengalami seperti apa yang dialami oleh Viktor Frank. Saudara, ketika Viktor Frank mendengar berita ini, dia akhirnya juga berkata, apakah yang akan terjadi dengan hidupku? Ia tidak pernah tahu apakah ajalnya juga akan berakhir dalam kamar gas, karena keluarganya itu dimasukkan dalam kamar gas beracun dan semuanya tewas di sana. Viktor kemudian berkata, apakah hidupku juga akan berakhir seperti keluargaku di dalam kamar gas yang beracun? Ataukah aku akan berada di antara mereka yang selamat? Dan terpaksa aku harus menguburkan abu mereka yang tewas dalam kamar oven yang beracun. Ada rasa tangisan, duka yang begitu mendalam yang dialami oleh Viktor Frank. Pada suatu hari yang sendirian, ia menangis, bahkan di telan jalan sudah. Ia hidup sendirian di dalam sebuah kamar siksaan. Saudara, ketika ia mengalami duka yang begitu mendalam, tiba-tiba muncul sebuah pernyataan, muncul sebuah kerinduan untuk dia mencari rahasia kekuatan Allah di dalam penderitaan itu sendiri. Rahasia hidup damai di dalam penderitaan, di kala kesesakan menimpa itu seperti apa? Hampir setiap saat dia dimasukkan ke dalam kamar yang gelap. Namun justru dalam kamar yang gelap inilah, yang penuh dengan duka dan air mata inilah, ia kemudian mengambil waktu untuk bersatu, menanti Tuhan di dalam doa, membaca dan merenungkan akan firman Allah. Disitulah Viktor Frank kemudian menjadi kuat, yang merasakan ada sukacita dan damai yang besar, yang mengalir dan terus membara di dalam hatinya. Saudara, banyak tawanan waktu itu yang melihat akan kehidupan dari Viktor Frank. Dia tetap bersahaja, dia tetap tersenyum, karena ketika dia menantikan Tuhan di dalam doa, pujian dan penyembahan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dia hidup damai. Ia kemudian tetap tersenyum walaupun dia ada dalam camp tahanan asing pada waktu itu. Banyak tawanan datang, melihat dan mendengarkan akan nasihat-nasihat terhadap Viktor Frank. Saudara, akhirnya kehidupan dari Viktor Frank itu menjadi hidup yang memberikan inspirasi kepada begitu banyak tawanan yang ada di dalam tawanan yang kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Victor Frank akhirnya bisa melewati masa-masa yang sukar dan sulit, masa-masa kesesakan di dalam kamp tahanan militer masih pada waktu itu. Ia akhirnya menjadi seorang psikiater yang terkenal. Ia membantu orang-orang yang mengalami kecemasan berlebihan. Bahkan ia menjadi seorang dosen yang terkenal, baik itu di Harvard University, Southern Methodist University, Dallas University, dan juga universitas-universitas ternama di Amerika Serikat. Dan ternyata Victor Frank adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat gereja Tuhan dan buat dunia hingga hari ini, terutama tentang masalah psikiatris. Karena beliau adalah tokoh dan orang psikiater ternama yang memberikan banyak masukan terhadap gereja Tuhan tentang masalah psikiater, penderitaan, tekanan kehidupan. Dialah orangnya yang mengalami hal-hal yang baik. Saudara, dengarkan baik-baik. Mungkin ada saatnya Anda dan saya seolah-olah dimasukkan dalam kamp tawanan yang gelap. Orang-orang terkasih boleh meninggalkan engkau. Mungkin ayah dan ibumu tidak meninggal di dalam kamp, tapi mereka meninggalkan engkau sebagai anak. Mereka menolak engkau dan mereka tidak peduli dengan engkau. Tapi dengarkan baik-baik. Justru di dalam kamar yang gelap, ambil waktu untuk mencari Tuhan. Karena ketika engkau mencari Tuhan, di sana engkau akan menemukan hal-hal yang terindah. Saya percaya Victor Frank tidak akan pernah menjadi dosen yang terkenal, psikiater yang terkenal yang memberikan banyak masukan atau input bagi gereja dan dunia. Psikiater, kalau dia tidak dimasukkan ke dalam kamp tahanan militer masih terlalu. Saudara, mungkin Anda juga saat ini mengalami hidup bagaikan ada di dalam kamp tahanan, ruangan yang gelap, kesesakan dan sebagainya. Dengar saudara, datanglah kepada Yesus, carilah Yesus, nantikanlah Yesus. Siapa tahu Yesus akan mengubah duka dan situasi yang menyesakkan saat ini menjadi sesuatu yang tidak pernah engkau bayangkan. Tidak sia-sia Ia membentuk dan memproses engkau dan saya sebagai anak. Di mana ada seorang ayah yang kemudian menyiksakan anaknya dan tidak mengasihani akan anaknya. Saat kita marah pasti kita akan tabok anak kita. Tapi habis itu kita pasti akan ingat, dia anakku. Sebagaimana engkau mengasihi akan anakmu, demikianlah Tuhan sayang kepada saya dan saudara sebagai anaknya. Saat engkau diganggu, kau tidak bersuka cita tetapi berduka cita. Namun ingatlah, saat ketika engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, itu akan dinyatakan dalam kehidupan saya. Kuatkan hati, nantikan Tuhan. Dikala kesesakan, maka ada damai dan sukacita abadi. Tuhan karuniakan buat saya dan saudara. Ada yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami damai dikala kesesakan? Carilah Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan yang kau alami dalam kehidupan ini. Dengan segenap hati aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Karena itu saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, mari cari Tuhan, nantikan Tuhan, yang rindukan Tuhan. Nabi Yesaya pada bagian ini mengingatkan bahwa sepanjang hari-hari terakhir dalam sejarah, kaum yang benar akan menanti, yaitu merindukan penampakan akan kehadiran dari Kristus Yesus Tuhan buat mereka sekalian. Sang Mesias akan hadir buat mereka sekalian untuk menolong mereka. Tetapi juga itu mereka menunjukkan kepada kita sekalian bahwa nanti satu ketika semua yang kita alami dalam dunia ini akan berlalu, tetapi kita akan berjumpa dengan Yesus di dalam surga yang kekal dan abadi. Oleh karena itu saudara, Yesaya melukiskan kerinduan itu sebagai hasrat sungguh-sungguh
kebenarannya di muka bumi. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, marilah kita juga diingatkan oleh Tuhan untuk terus mencari akan Tuhan di dalam segala hal, segala perkara. Firman Allah di dalam kitab Injil Matius, Tuhan Yesus berkata, ya tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Oleh karena itu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai cari berkat di dunia ini. Tapi ingat, berkat dunia tidak akan menghantar kita masuk surga yang kekal. Tapi justru sebaliknya, kadang-kadang berkat dunia menjerumuskan kita ke dalam dosa dan kematian. Oleh karena itu saudara, ingat bahwa semua yang ada itu titipan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan untuk mengambil kembali, biarlah kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh Ayub. Aku datang ke dunia ini dengan telanjang. Biarlah aku kembali kepada Engkau juga dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Ayub kehilangan anak-anak yang dia kasihi. Ayub kehilangan harta bendanya. Ayub kehilangan kesehatannya. Ayub kehilangan banyak teman dan sahabat. Dan kita perhatikan sahabat-sahabatnya justru menuduh dia sebagai orang berdosa. Tetapi pada akhirnya firman Allah berkata, Ayub mendapatkan bagian 2 kali lipat daripada apa yang pernah hilang dari dalam kehidupan. Saudara, dengarkan baik-baik. Anda tidak akan pernah mendapatkan berkat ganda kalau yang lama-lama tidak dikuras habis dulu oleh Tuhan. Tapi ketika dikuras habis, jangan berkecil hati. Ingat, bencana yang baru tersedia buat anggur yang baru buat kita sekalian. Rancangan Allah tidak pernah cetolo. Rancangan Tuhan untuk saya dan saudara indah adanya. Firman Allah berkata, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, disiapkan Tuhan bagi engkau dan saya yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena itu, nantikanlah Tuhan dalam segala hal, segala perkara. Ada pujian, cari apa di dalam dunia, masih yang tidak dunia. Coba semua berdiri, kita akan lihat pujian.
Tak usah khawatir lah. Anda belum pernah lihat ide emas ya? Ya, satu ketika firman Allah berkata bahwa lantainya terbuat dari emas, ide emas. Ya, kalau gantung di leher kan terlalu memberatin gitu loh, di ide aja lah. Ya, kalau mau coba di dalam pulang di pintu keluar buka yang emas ide. Ya, maksudnya adalah bahwa yang sampai kemudian hanya gara-gara emas kita kemudian hati yang penuh dengan damai bagaikan emas itu juga ikut terinjak dan tergores-gores akibat dari segala sesuatu yang hilang. Terakhir, agar kita bisa mengalami damai di kala kesesakan, maka izinkanlah Tuhan yang berkarya buat Anda dan saya. Izinkan Dia berkarya, maka engkau akan melihat keajaiban pasti akan terjadi. Saudara kasih, ayat 12 dikatakan, ya Tuhan, Engkau akan menjadikan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Sahabat, dengarkan baik-baik. Percayalah Anda bahwa usaha yang kau punya, rumah yang kau punya, keluarga yang kau punya, itu adalah pemberian dari Tuhan. Atau bukan? Atau itu hasil usahamu? Atau itu hasil keringatmu? Kalau hasil keringatmu, engkau boleh berputus asa dan kepanjangan. Tapi kalau kau sadar, itu adalah milik dari Allah, mengapa Anda terus bersedih? Siapa tahu Tuhan mengizinkan itu mengangkat engkau. Ada level yang lebih tinggi lagi. Jangan berputus asa dan kepanjangan. Bangkit hari ini, datang kepada Yesus. Izinkan Dia yang bertindak, izinkan Dia yang berkarya buat Anda sekalian. Saudara, Nabi Yesaya mengingatkan kepada umat Israel, saudara, mereka mengizinkan Tuhan yang berkarya, dan biarlah Tuhan yang berkarya. Dan memang benar, Tuhan yang berkarya. Dikatakan dari bangsa asing, Yesaya berdoakan bahwa akan ada pengharapan, di mana mereka akan ditolong oleh Tuhan, mereka akan dibela oleh Tuhan, mereka akan dibawa oleh Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Di sana mereka akan bersukacita. Karena saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah hatimu pada pagi hari ini. Apa yang kau alami saat ini? Izinkan Tuhan yang berkarya. Kalau kita yang terus berusaha, satu ketika Anda frustrasi, maaf karena makan nasi terlalu banyak, bukan. Tapi satu ketika kita akan frustrasi. Tapi ketika engkau mengizinkan Tuhan bertindak, maka engkau akan tenang. Hatimu damai. Saudara, di dalam situasi yang suka dan sulit, beranilah engkau percaya Tuhan. Masihkah engkau percaya bahwa Tuhan ada di pihakmu? Tuhan membela-mu. Tuhan siap untuk menolong saya dan saudara. Kalau engkau khawatir, berarti engkau sedang meragukan akan penyertaan dari Tuhan. Kalau engkau khawatir, engkau seolah-olah tidak percaya bahwa Allahmu adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Tapi kalau engkau tenang dan engkau izinkan Dia bertindak, maka disitulah letak kepercayaanmu. Aku punya Yesus. Semua boleh hilang, tapi yang penting aku masih punya Yesus. Itu anugerah terbesar buat saya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ada seorang ibu yang berusaha untuk berdoa mati-matian buat suaminya, karena suaminya tidak mau ke gereja. Ibu ini berdoa setiap saat untuk suaminya, supaya suaminya bisa ikut dia tiap hari minggu ke gereja. Kalau apa yang terjadi saudara? Ibu ini berusaha dengan berbagai macam cara supaya membuat suaminya itu ingat Tuhan dan kemudian dia datang ke gereja bersama dengan dia. Setiap hari dia menulis ayat-ayat Alkitab, lalu kemudian dia menyebar ke dalam kamar rumah mereka. Bukan hanya itu saja, tapi setiap saat dia selalu membuka Alkitab, mengambil Alkitab, membukanya dan menaruhnya di atas meja dengan maksud supaya suaminya lihat Alkitab terbuka dan kemudian Alkitab yang dibaca. Apa yang terjadi? Bukan Alkitab yang dibuka, HP suci yang dibuka. Tiap saat. Lalu apa yang terjadi saudara kasih? Dia berusaha, dia ngajak, tambah ajak, tambah kesel. Tambah ajak, tambah dan kurang macam. Ya, mungkin juga sempat dia berkata, kamu ke gereja dikasih roti sama Pak Pendeta, atau ada roti dari surga turun kepada kamu bawa pulang di mana? Saudara, dia berusaha dengan kemampuannya.
untuk mengajak suaminya bisa ikut ke gereja. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia akhirnya frustrasi karena semua yang dia lakukan itu sia-sia. Suaminya tidak pernah gubris apa yang dia lakukan untuk dia diajak ke gereja. Satu ketika ibu ini menjadi putus asa, dia menjadi kecewa, dia menyerah. Lalu kemudian dia datang kepada seorang hamba Tuhan dan berkata, Pak Pendeta, saya sudah berusaha dengan berbagai macam cara supaya saya bisa mengajak suami saya datang kepada Tuhan. Tetapi semakin saya berjuang berusaha, dia semakin jadi nggak mau gitu. Kalau kira-kira apa yang saya lakukan lagi Pak Pendeta? Saya sudah berusaha Pak Pendeta, saya sudah berdoa apalagi, rajin di gereja apalagi, tapi saya rajin sendirian, gereja sendirian. Ya, sementara suami saya enggak. Kalau kemudian pendeta itu berkata, kayak kamu sudah berusaha, kamu sudah berjuang, kamu sudah berdoa, kamu sudah beribadah, itu bagus. Tapi akhirnya apa? Kamu frustrasi kan? Karena ada satu hal yang kamu lupa. Kamu lupa menyerahkan suamimu sepenuhnya kepada Yesus. Karena hari ini serahkan sepenuhnya kepada Yesus dan katakan kepada Yesus, Yesus, saya sudah capai, saya sudah frustrasi Yesus. Karena itu saya tidak mau lagi untuk mengajak lagi suami saya. Tapi hari ini saya serahkan sepenuhnya suami saya ke dalam altar, mau dibawa kepada Yesus. Mau ikut ke gereja, mau selamat atau tidak, terserah Tuhan. Dia mau ikut saya ke gereja, saya akan bersyukur dan hati saya akan saya jaga tetap damai. Dia mau keset pun tidak apa-apa Tuhan. Hati saya tetap damai karena saya sudah pasrah bongkoan sama Tuhan. Udahlah, maaf kalau mungkin bahasa Jawa, karepmu Tuhan. Sekarepmu dewe Tuhan. Ya, mau ikut gereja silahkan Tuhan. Tidak mau ikut memati, biar memati Tuhan. Saya sudah tidak mau peduli Tuhan. Yang penting saya serahkan suami saya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan berkarya, biarlah aku yang bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya akhirnya kemudian menyerahkan suaminya. Dia tidak peduli lagi. Alkitab ditutup kembali, ya HP yang dibuka. Ya kemudian kertas yang tadi ada tulisan ayat-ayat firman Tuhan, dikasih lintingan rokok aja lah. Biar jadi dia linting gitu loh. Dia sudah tidak peduli. Dia beribadah, dia hanya mungkin tiap saat aku memuji kebesaran, perhatian di gereja dan sebagainya, dia tidak peduli. Mau mati-matilah Tuhan. Saya sudah pasrah. Kenapa jadi ini sudah? Itu butuh waktu cukup lama, 2 tahun kemudian. Dia sudah lupa, udah lama mati-matilah. Saya sudah tidak ingat lagi. Pokoknya penting saya ingat Tuhan. 2 tahun kemudian, pada satu pagi di hari Minggu, tiba-tiba suaminya datang dan berjumpa dengan istrinya dan berkata, "Mak, hari ini aku mau ikut mama ke gereja." Apa mimpi atau tidak mimpi ya? Ya. Lalu kemudian istrinya hampir pingsan gitu loh. Dan akhirnya ya udahlah, dia siap. Lalu kemudian mulai hari Minggu pagi, dia bersama dengan istrinya di Gambir berjalan bersama-sama menuju ke gereja Nugua. Oh, bukan gereja Nugua, di sana gitu. Saudara yang berhasil. Sejak hari itu sampai akhir hidup mereka, tak pernah seminggu pun dilalui tanpa suami istri bergandengan tangan datang kepada Tuhan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Rahasianya apa? Pasrah sama Tuhan. Izinkan dia yang berkarya. Kalau engkau frustrasi, Yesus tidak akan pernah frustrasi seperti Anda. Yesus sanggup untuk menolongmu. Apa yang kau alami saat ini sahabat? Apa yang kau alami saat ini saudara? Apa yang kau alami saat ini hai ibu? Apa yang saat ini kau alami hai bapak? Hai anak? Belajarlah. Taruh itu semua di kakinya, di altar Yesus. Biarkanlah dia yang bertindak. Semua dari dia, oleh dia dan untuk dia. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Serahkanlah hidupmu bagi Yesus. Kau akan melihat dia yang berkarya. Siapa tahu ada anugerah terbesar buat saya saudara. Amin. Semua berdiri dan datang kepada Yesus.
Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau serahkan semua persoalan kita kepada Yesus. Dia adalah Allah. Nah, sanggup menolong kita sekali. Saya tidak tahu menjadi beban dan hubungan kepada kami. Tapi percayalah, pertolongan dan kasih dari Tuhan Yesus sempurna buat saya. Mari, saat ini mungkin akan sedang mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai penurunan dalam kehidupan. Belajar dan ingat akan firman Tuhan. Nantikan Tuhan, izinkan Tuhan berkarya. Pastilah Dia akan berkarya buat saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari datang kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian. Serahkanlah hidup padanya. Serahkanlah hidup padanya. Sebagaimana yang dialami oleh umat Israel, sebagaimana kisah Ibrahim dan juga ibu yang berbuat suatu. Kalau kau mengalami situasi seperti ini, segala sesuatu berhilang dan kau pada sebagainya, kau putus asa, selama putus asa bimbang dan ragu, semua tutup mata. Kalau kanan kiri beri dadamu, angkat tangan kanan, bertanda pagi hari ini katakan kepada Yesus, ambil Tuhan Yesus akan berserah. Aku udah pusing
anak-anak. Biarlah Bapa apapun kesesakan dan kealaman, mujizat terjadi pada pagi hari ini. Mujizat terjadi pada pagi hari ini. Mujizat terjadi pada pagi hari ini. Ada kelegaan, ada jalan keluar, ada anugerah, ada kasih dan ada apa yang dikatakan oleh Allah buat kami semua yang pada hari ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami percaya Allah kami sudah menolong kami pada pagi hari ini. Dan pujilah nama Tuhan. Biarlah berkat dan kasih Tuhan melimpah untuk kami semua. Haleluya, haleluya. Mereka yang sakit Yesus berjamaah, mereka semua kelegaan. Mereka mengalami berbagai kesukaran, penderitaan, masalah dalam keluarga, masalah kerjaan, rumah tangga, studi dan sebagainya. Tuhan menyelamatkan dan keluar kelegaan buat kami semua. Terima kasih Bapak. Haleluya, amin. Kita terus kembali. Kemudian Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah seluruh kaya dan berada pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai dan memberkati kita semuanya. Dan Ibu dan Bapak sudah kasih, minggu yang akan datang kita akan kembali beribadah seperti ini. Tapi karena mengingat situasi seperti ini dan juga kapasitas untuk peserta yang hanya 30 orang, maka kami berharap nanti kita akan berikan minggu yang akan datang, kita akan berikan kesempatan dulu buat mereka yang belum bisa beribadah hari ini. Dan nanti kalau kuotanya tidak mencukupi, maka kami berharap Bapak-Bapak bisa cepat mengisi untuk bisa mengikuti kembali ibadah sehingga kemudian ada kursi yang kosong. Sehingga kita semua isi, ya adalah merupakan anugerah kita bisa beribadah seperti biasanya. Tolong jaga kesehatan dan juga ikuti protokol kesehatan yang ada. Kita masuk satu pintu, keluar satu pintu. Ya, nanti kita keluar dari pintu samping dan kemudian kalau Bapak Ibu bergerak untuk memberikan persembahan bisa Anda langsung masukkan di kotak kantong persembahan yang ada. Depan ada amplop-amplop. Kalau Bapak Ibu mau memberi persembahan bisa langsung memasukkan di kantong persembahan yang ada. Ya, itu saja beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mari terus berdoa dan biarlah semua bisa berjalan dengan baik. Kita semua sehat, kita semua dilindungi oleh Tuhan, kita kuat, ingat terserah. Ya, jangan kehilangan damai apapun masalah yang kita alami dalam hidup ini. Ya, ingat Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Oke, itu yang saya sampaikan buat kita sekalian. Ya, untuk lansia yang di atas 60 tahun, ya mohon untuk tidak datang dulu, kita tetap mengikuti perkembangan. Jika situasi sudah membaik, tentunya kita berharap kita semua kembali beribadah seperti biasanya. Ya, kemudian anak-anak kita di bawah usia 17 tahun, ya 16 tahun ke bawah itu juga dimohon untuk tidak ikut dulu. Ya, setelah situasi menjadi kondusif, maka tentunya kita akan kembali beribadah seperti biasa. Kemudian mohon supaya ketika datang setelah dicek cuci tangan dan sebagainya langsung masuk, tidak boleh gerombolan di depan. Kemudian keluar pun ya mohon maaf bisa langsung kembali ya, dan tidak bergerombol sehingga kemudian kita dipantau dan melanggar protokol kesehatan yang ada. Mari kita jaga kesehatan masing-masing dan tentunya jangan lupa nantikan Tuhan, berdoa dalam segala hal. Oke, itu bisa kami sampaikan. Mari kita berdiri dan kita akan akhiri dengan doa. Ulama saudara-saudara sekalian dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan masing-masing, tadahkanlah tangan dari hadapan Tuhan dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Jadilah berkat dimanapun engkau berada dan saksi Kristus bagi semua orang. Kiranya berkat anugerah kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara kasih saat pagi hari ini hingga hari mendatang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak terima kasih.
Yesus menyertai memberkati kita sekalian. Ya Bapak Ibu terkasih, jam 7 malam ada ibadah online lewat